Yang ini apa yang ini? Mic-nya yang ini apa yang ini? Ini ya? Ini aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu-ibu? Mudah-mudahan tetap semangat kalau hari dingin ya. Mudah-mudahan, insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah curah-curahkan kepada kita dengan tanpa henti. Setiap nikmat Allah berikan ya, nikmat hidup ya, nikmat bisa bernafas, menghirup udara dengan baik ya, nikmat sehat ya, nikmat bisa menikmati musim hujan di awal Januari 2024 ya, dengan segala macam serba-serbinya. Ini nikmat gitu, karena dengan nikmat hujan ini bisa membuat kita berada di dua sisi gitu. Apakah kita menjadi orang yang berada di sisi orang yang bersyukur atas nikmat ini, atau kita berada di sisi orang yang selalu mengeluh atas nikmat ini? Mudah-mudahan banyak nikmat Allah tetap bisa kita syukuri ya, karena sejatinya seluruh nikmat itu adalah baik. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam alaika ya Rasulullah, salam alaika habiballah. Salam kepada seluruh as-sabiqunal awwalun, sahabat-sahabat yang hadir di dalam agama Islam ini lebih awal, kemudian salafus saleh, kemudian mujahid, mujahidah ya, serta orang-orang mulia yang dengannya Allah berikan pengajaran, yang dengan Allah berikan hikmah kepada kita sampai hari ini, walaupun kisahnya sudah berlalu puluhan abad, ratusan abad, tapi hari ini hikmah kisah itu masih hidup, masih bisa kita pelajari, masih bisa kita teladani. Seperti tema kita pada sore hari ini adalah kita akan belajar bersama-sama tentang Maryam binti Imran. Maryam binti Imran. Ini pertemuan kita yang keempat, iya kan? Yang pertama kita bahas Sayyidina Khadijah, yang kedua Sayyidina Aisyah, yang ketiga Sayyidina Fatimah, yang keempat Sayyidina Maryam binti Imran. Maryam binti Imran adalah perempuan yang mulia. Apa tanda mulianya Sayyidina Maryam ini? Bahkan karena mulianya Allah mengisahkan tentang Maryam binti Imran dalam satu surat khusus yang disebut dengan surat Maryam. Surat Maryam ada dalam Quran. Ada dalam Quran. Kemudian yang menambah kemuliaannya, selain secara pribadi Maryam binti Imran adalah wanita yang mulia, maka ternyata ayahnya pun adalah lelaki yang mulia. Padahal ayahnya bukan seorang nabi dan rasul. Ayahnya adalah orang soleh, seperti solehnya Luqman yang Allah juga abadikan dalam surat Luqman. Maka ayah Maryam pun Allah abadikan dalam satu surat. Nama suratnya Ali Imran. Ya. Jadi ayahnya mulia,
anaknya mulia, cucunya pun mulia. Ya kan Bu? Siapa nanti cucunya Imran ini namanya? Siapa namanya? Nabi Isa alaihi salam. Nabi urutan keberapa Ibu? Ke-24. Ya. Nabi urutan ke-24. Nabi yang diutus sebelum ditutup oleh Khatimul Anbiya. Nabi kita yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita coba belajar bersama-sama dulu tentang seputar keluarga Maryam dan Imran. Ini kenapa story? Dalam banyak hadis dikatakan ya, yang pernah saya sampaikan juga di pertemuan sebelumnya, bahwa hadis ada yang mengatakan ya, bahwasannya di surga itu ada 4 wanita ahli surga, ada 4 wanita terkemuka. Siapakah ke-4 wanita itu? Masih ingat Ibu? Masih ingat? Maryam binti Imran, Fatimah binti Muhammad, Khadijah binti Khuwailid, yang keempat Aisyah, bukan Aisyah ya, Aisyah. Aisyah itu beda dengan Aisyah. Sayyidina Aisyah istri Rasulullah. Kalau Aisyah adalah istri Fir'aun. Yang dia juga peristiwa kisah tentang Aisyah ini juga diabadikan dalam Quran surat At-Tahrim, juga diabadikan. Nah, kemudian kita lanjut mengenal keluarga Imran. Jadi Imran ini secara nasab keturunan, nasabnya itu terhubung sampai ke Nabi Daud, Sulaiman, terhubung. Coba Bu, bayangkan ya, dari Nabi Isa ke Nabi Daud. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Nah, itu dia kisah nabi-nabi kita, nama nabi-nabi kita. Jadi keluarga Imran ini nasabnya terhubung sampai ke Nabi Daud. Kalau begitu Nabi Daud itu Bani apa Bu? Bani Israel ya. Kemudian keluarga Imran itu adalah turunan cabang terakhir dari Bani Israel. Jadi yang dikenal sebagai bapak Bani Israel itu Nabi Yakub. Maka Nabi Yakub itu dia punya gelar juga Israel, artinya yang berjalan di malam hari. Jadi silsilah Bani Israel itu dimulai dari Nabi Yakub. Nabi Yakub itu siapa Bu? Ayahnya Nabi siapa? Yang matanya buta menangisi anaknya kecil, dibuang ke dalam sumur, kemudian dijual, akhirnya menjadi menteri keuangan. Ayahnya Nabi Yusuf ya, ke situ terhubung nasabnya. Jadi kalau kita mempelajari kisah-kisah Nabi ini menarik Ibu, menarik. Kalau kita ambil ya dengan relevansinya dengan kehidupan kita hari ini, banyak yang masih sama peristiwanya, banyak yang masih sama, dan kisah itu terulang di zaman terulang hari ini. Nanti di waktu mendatang mungkin kalau sudah habis kita membahas sesi-sesi ya, tentang perempuan mulia, mungkin kita bisa bahas tentang nabi-nabi yang mulia. Di dalam Quran surat Al-Imran ayat 33
sampai 34. Ibu terganggu nggak bunyi storing? Enggak ya? Saya mungkin pegang kali ya. Nah, ya. Al-Imran ayat 33 sampai 34. Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing sebagai satu keturunan yang sebagiannya turunan dan yang lain, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi Allah berfirman, Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi umat di masa-masa mereka. Artinya keluarga yang disebutkan tadi, yang 4 tadi, coba Bu, siapa Bu? Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi siapa lagi Bu? Ibrahim, lagi Imran, adalah 4 keluarga yang mulia. Kalau kita mendengar nama Maryam binti Imran, kira-kira yang Ibu tahu apa itu Bu? Bahasa yang pertama kita ucapkan apa? Apa Bu? Ada yang pernah membaca? Mic ini bisa hidup Bu? Kita matikan kalau bisa. Ini on-nya nih. Coba ini aja lah ya. Udah mati. Ini kemana arahnya? Gini ya, kalau nggak salah ya Bu ya. Gini ya. Nah, kalau ini gimana? Lebih enak ya. Nah, kalau disebut nama Maryam binti Imran, Ibu tergambar apa Bu? Wah, kenapa dia mulia? Coba kasih clue gitu. Ayo, gimana Bu? Oke, namanya ada bedakan dalam Quran. Apalagi Bu, kisahnya yang paling fenomenal gitu. Kalau disebut nama Maryam, oh dia itu gitu. Ada Ibu? Ada? Gimana Bu? Kalau misalkan disebut tentang Maryam binti Imran, apa yang Ibu ingat gitu? Mengandung tanpa disentuh lelaki, ya. Jangan melahirkan tanpa suami Bu. Hari ini banyak orang melahirkan tanpa suami. Iya kan? Jangan, tapi kalimatnya mengandung tanpa disentuh lelaki. Nah, ya kan Bu? Tanpa disentuh. Tapi kalau mengandung tanpa suami banyak Bu. Ya maksudnya itu ya, makanya jangan salah kita. Melahirkan tanpa suami banyak, tapi kalau mengandung tanpa disentuh lelaki, ya itu paling betul ya, mengandung tanpa disentuh lelaki. Apalagi? Mungkin kayaknya paling fenomenal itu ya, paling fenomenal itu. Gimana Bu? Kesabarannya ya, kesabarannya. Kita mungkin cepat. Karena sebenarnya kalau kisah Maryam ini dibaca dari dia lahir sampai nanti Nabi Isa lahir itu waktunya lama. Kita cepatkan saja. Maryam ketika berada di dalam kandungan ibunya namanya adalah Hannah binti Fakuda. Jadi Hannah ini, Ibu Hannah ini ketika hamil, dia bernazar. Ibu pernah bernazar? Pernah bernazar? Tentu pernah ya. Saya juga pernah bernazar ya. Nah, dia bernazar ya kan. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku ini menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat untuk Baitul Maqdis." Maksudnya melayani Baitul Maqdis. Harapan ibunya anak keduanya itu laki-laki gitu ya, laki-laki ya. Berkhidmat kepada Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar ini daripadaku. Sesungguhnya engkau yang maha mendengar lagi maha
mengetahui. Kita pernah nggak ketika hamil bernazar tentang anak kita? Pelajaran pertama. Bernazar itu kan artinya kita berjanji, kemudian gini, ya Allah, aku bernazar, jadikanlah anakku ini anak penghafal Quran misalnya. Ya Allah, aku bernazar, aku akan mendidik anakku sesoleh dan seberbakti Ulas Al-Karni. Nah, ya Allah gitu. Jadi yang pertama, pelajaran pertama adalah ketika anak kita ketika sedang mengandung, maka ucapkanlah kalimat yang baik, ingin seperti apa anak kita. Masih ada nggak yang kemungkinan hamil ibu di sini? Masih kayaknya ya, masih muda-muda ya. Maksudnya peluang untuk Allah berikan kehamilan masih banyak. Maka yang pertama pesannya dari kisah Maryam ini adalah ketika hamil, ketika mengandung, maka doakan kebaikan seperti ibunya Maryam binti Imran. Yang pertama. Yang kedua, Maryam ketika kecil dia besar dalam pengasuhan pamannya Nabi Zakaria. Nah, Nabi Zakaria ini adalah nabi yang saat itu usianya juga sudah mulai tua. Sudah tua. Istrinya divonis dokter sudah mandul dan sudah memasuki menopause. Nah, kadar Allah, Nabi Zakaria ini belum Allah berikan keturunan. Kira-kira Bu, kalau sekelasnya Nabi Bu, kira-kira kalau doanya kenceng Nabi apa kita? Kenceng Nabi ya. Kita kan mungkin ada tuh pernah punya hajat, minta sesuatu gitu ya. Tapi tentu doa Nabi juga kenceng gitu. Tapi dengan takdir Allah, kehendak Allah, Allah belum memberikan keturunan. Tidak berdoa kan Nabi Zakaria? Berdoa. Tidak beramal soleh kah? Beramal soleh. Tapi nanti kita coba lihat, dengar kisah. Kenapa akhirnya Nabi Zakaria satu waktu setelah melihat Maryam, dia berdoa, maka Allah langsung mengijabah doa itu, langsung meniupkan ruh ke dalam perut istrinya. Hamil seketika. Jadi gini. Jadi ketika Maryam itu diasuh oleh Nabi Zakaria, dia ditempatkan di sebuah kamar kecil di sisi bangunan Al-Quds itu. Di sisi bangunan itu, kamar kecil. Kalau bahasa Qur'annya itu mihrab. Itu apa mihrab? Mihrab itu tempat khusus yang dibuat untuk tempat beribadahnya seseorang. Maka sebaik-baik rumah, kata Ustadz Adi Hidayat, adalah rumah yang memang ada mihrab di dalamnya. Memang tempat sholat dan tempat berdoa, tempat berzikir, dan tempat itu tidak boleh digunakan untuk aktivitas lain. Sudah ada belum Bu? Saya belum ada sih. Nanti kita pikirkan di mana tempatnya, gitu kan? Yang memang di situ itu tempat berdoa saja. Tidak untuk misalkan di situ tidur-tiduran ya, di tempat mihrab saja berdoa. Jadi Maryam kecil sejak kecil dia di mihrab itu. Dia dididik Nabi Zakaria, menghabiskan waktu untuk berdoa, belajar, sholat ya. Dia terjaga pergaulannya. Laki-laki yang pernah dilihatnya hanya pamannya saja. Pamannya, dia tidak pernah bertemu laki-laki lain. Terjaganya Maryam binti Imran itu. Sampai Nabi Zakaria itu tugasnya menyiapkan makanan. Sayyidina Maryam jarang keluar dari mihrab. Nabi Zakaria mengantarkan makanan. Suatu ketika Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Sayyidina Maryam dan melihat di sekitar Maryam itu sudah tersaji makanan.
Kalau makanan yang tersaji itu seperti lontong, pecel, masa kita hari ini mungkin wajar. Tapi makanan yang tersaji, hidangan yang tersaji itu adalah hidangan yang tidak musimnya. Contoh, saat ini musim durian ya, tapi yang tersaji bukan buah durian gitu. Jadi Nabi Zakaria bertanya, wahai Maryam, dari manakah makanan ini? Maka mereka mengatakan makanan ini dari sisi Allah. Ternyata malaikat yang turun ke bumi membawakan makanan untuk Maryam. Jadi bisa kita simpulkan makanan yang dimakan oleh Sayyidina Maryam itu adalah makanan dari surga yang dibawa oleh malaikat. Maka buahnya itu tidak sama dengan buah di musim itu. Nah, Nabi Zakaria, walaupun dia seorang nabi, itu sebuah pengalaman ruhiyah yang membuat hatinya bergetar gitu, Bu. Kita mungkin yang bukan sahabat mungkin juga bergetar gitu ya. Makanan, buah-buah yang ranum ya, yang kita tidak kenal itu buah apa, tapi ada di situ. Maka fix tidak ada keraguan. Mungkin kalau orang tidak beriman ragu dia, bisa aja tuh Nabi Zakaria yang belikan gitu. Tapi itu buah itu tidak ada di masa itu, di daerah itu. Kemudian mendengar ucapan Sayyidina Maryam yang mengatakan, hidangan ini dari sisi Allah. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bergetarlah hati Nabi Zakaria. Maka Nabi Zakaria serta-merta langsung berwudu dan masuk ke mihrabnya. Berdoa dengan sangat khusyuk. Berdoa dengan sangat khusyuk. Menghadirkan bahwasannya kalau selama ini dia minta keturunan dengan Allah mungkin belum sesungguh-sungguh seperti berdoanya Sayyidina Maryam. Maka berdoalah Nabi Zakaria, menadahkan tangannya. Maka ketika itu serta-merta langsung diijabah oleh Allah. Maka dalam Quran dikatakan Allah memberi tanda, wahai Nabi Zakaria, janganlah engkau bicara selama 3 hari. Jangan bicara. Maka Nabi Zakaria pun mematuhi itu, tidak berbicara selama 3 hari. Maka setelah itu diketahui bahwasanya istrinya mengandung. Poin kedua adalah, maka tidak ada sesuatu pun yang berada di luar batas jangkauan kemahabesaran Allah. Apapun menjadi mungkin. Laki-laki yang sudah tua, perempuan yang sudah menopause, mengandung dengan izin Allah. Jadi kalau hari ini ibu-ibu sekalian punya harapan, punya mimpi, punya keinginan yang besar dalam pikiran kita itu besar, mustahil, susah untuk kita gapai, maka jauhkan pikiran itu. Maka tidak ada yang sulit bagi Allah. Maka salah satu langkahnya adalah kita mesti punya mihrab. Ustadz Adhiya itu mengatakan begitu. Pesan dia, kalau dalam setiap ceramahnya, kalau tentang bab berdoa, tentang bab berdoa, saya bilang, maka berdoalah di mihrabmu. Maka yuk kita cari mihrab kita. Entah itu di sudut kamar kita, entah itu di sudut belakang rumah kita jadikan itu tempat sholat kita. Tempat kita berzikir habis sholat duha gitu, duduk di situ berzikir setengah jam, 1 jam. Itu pesan yang kedua, hikmah yang kedua. Kemudian ketiga, hikmah penting yang ketiga, saat Sayyidina Maryam beribadah di mihrabnya, didatangi oleh malaikat Jibril dalam rupa lelaki yang tampan. Nah, ini di dalam Quran surat Maryam ayat 18. Ayat 18. Bu, Ibu pernah nengok artis K-pop, Bu? Saya nggak hafal-hafal nggak sih K-popnya, cuman kan kalau menengok beritanya seseru itu gitu ya, seheboh itu gitu ya, se-excited itu gitu. Para ibu-ibu terutama, bukan hanya anak remaja, ibu-ibu muda
excited ya melihat K-pop itu. Ibu yang sudah manula atau paruh baya seperti saya, apakah masih excited melihat itu artis-artis Korea itu? Ada kali ya. Ada kali ya. Tapi saya yakin di jamaah muslimin enggak begitu. Ibu-ibu yang lain yang jarang ngaji gitu. Sehingga ketika melihat laki-laki yang tampan itu histeris gitu. Padahal setampan-tampannya manusia, maka lebih tampan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu, Bu, ingat kisah ketika Zulaikha mengundang istri-istri pembesar Mesir ya. Karena Zulaikha itu dibully dia. Ayah Zulaikha dengan anak angkatnya saja bisa terpesona, terjebak fitnah, pengen berbuat tidak senonoh, seganteng apa sih anaknya? Maka suatu ketika Zulaikha itu mengadakan jamuan makan. Masing-masing itu pegang mangga sama pisau. Ibu kebayang ya, mangga dengan pisau. Pisaunya pasti pisau tajam, nggak mungkin pisau buah tuh nggak tajam. Nah, kita mungkin sulit membayangkan, tapi itu nyata. Di dalam Quran itu abadi gitu. Jadi saat mereka sedang mengupas mangga, maka Zulaikha meminta Yusuf keluar membawa minuman. Bayangkan, Bu, Ibu pernah nggak merasakan se-excited apapun sampai tangan kita berdarah? Kalau dikisahkan di dalam tafsir Nabi Yusuf itu sampai banyak istri pejabat itu yang kehabisan darah ngocor, Bu. Tapi tangannya gini terus saking terpesonanya. Coba bayangkan, kita pernah nggak sih? Jadi kita belum pernah ketemu orang tampan sampai kita terjatuh, kita tak sempat mengadu gitu. Sampai kita keinjak, kita nggak ngerasa keinjak gitu. Nah, jadi ketiga, ingatkan anak-anak kita. Kalau kata Ustadz Hanan Ataki, role model perempuan remaja hari ini adalah Sayyidina Maryam. Role model, kamu jangan merasa keren, kata Ustadz Hanan Ataki. Ibu tahu Ustadz Hanan Ataki? Tahu ya? Kamu jangan merasa keren. Kalau kamu belum meniru Maryam, kamu jangan merasa cantik, wahai perempuan. Kalau kamu belum bisa meniru Maryam. Maryam itu role model. Jadi kita yang punya anak-anak gadis ini, maka sempatkan kita mengisahkan tentang Sayyidina Maryam. Jadi Sayyidina Maryam dalam beribadah didatangi malaikat Jibril. Coba lihat kalimatnya. Ketika didatangi laki-laki tampan yang dia tidak pernah bertemu lelaki, maka Maryam mengatakan ini, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. A'udzu, dia tetap berlindung tapi bukan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu birrahmani minka. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa. Bahasa sederhananya, kamu siapa? Kalau kamu orang bertakwa, aku berlindung kepadamu atas nama Allah. Coba bayangkan. Jadi betapa Sayyidina Maryam berjumpa lelaki tampan, itu dia bilang, ya Allah, apa gitu? Apa gitu? Histeris seperti anak-anak muda melihat artis K-pop. Tapi dia, a'udzubillahi minka, a'udzu, aku berlindung. Nah, coba Bu, kita kalau memang laki-laki tampan jangan histeris, Bu. A'udzu minka sudah, Bu. Aku berlindung daripada Allah. Kenapa? Karena ketika melihat sesuatu yang indah lewat pandangan kita, itu langsung panah-panah syaitan itu jatuh, Bu, ke hati kita, Bu. Makanya baca a'udzu, aku berlindung. Maka banyak mufassir coba menerjemah ayat 18 ini. Kenapa Sayyidina Maryam tidak mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Kenapa Sayyidina mengatakan a'udzubillahi minka? Karena Sayyidina Maryam melihat laki-laki yang ada di dekatnya, laki-laki yang wajahnya memancarkan cahaya keimanan. Coba lihat, orang beriman ketemu orang beriman, bahasanya bahasa orang beriman. Nah, kemudian laki-laki tadi
malaikat tadi datang dan mengatakan, wahai Maryam, aku diutus Allah menyampaikan bahwasanya Allah akan meniupkan ruh ke dalam rahimmu. Coba bayangkan Bu, kira-kira sosok apa Sayyidina Maryam Bu? Ketika mau dibilang, kamu mau disuruh Allah mengandung gitu. Sosok apa? Dia dikenal masyarakatnya sebagai orang yang pandai menjaga diri, sebagai orang yang taat beribadah, berbakti kepada orang tua. Namun atas kehendak Allah, atas perintah Allah harus mengandung di usia yang cukup muda. Coba Bu, shock Bu. Maka Maryam berkata dalam Quran surat Maryam ayat 20. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ya? Maka dijawablah oleh malaikat Jibril di dalam Quran surat Maryam ayat 21. Ibu kalau mau kisah Maryam ini, ibu baca aja surat Maryam, lihat terjemahnya, jelas dia. Arti surat Maryam itu arti yang dia tidak perlu penjelasan mufassir secara mendalam. Kita baca saja artinya kita paham. Ya. Maka di ayat 21 Jibril menjawab, Jibril berkata, demikianlah Rabbku berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar kami dapat menjadikannya suatu tanda bagi manusia. Mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah. Jadi Bu, hari ini kita jangan mudah berputus asa. Segala sesuatu itu mudah bagi Allah. Kalau kita sudah berdoa dengan khusyuk, sudah sedekah yang banyak, sudah taat, tapi kenapa Allah belum mengabulkan doa ini ya Allah? Maka tugas kita bersabar. Karena dikatakan bahwasanya doa itu ada 3 Allah mengijabah doa manusia. Yang pertama, doa itu diijabah seperti apa yang didoakannya. Apa yang kita minta itu yang dapat. Langsung bisa kita minta misalkan ya Allah, mobil udah jelek ya Allah, beri rezeki dapat mobil baru. Nah, itu yang dapat mobil baru, seperti apa yang diminta. Yang kedua, ada doa itu doa yang kita minta tapi Allah ijabah dalam bentuk lain, tapi nikmat juga, tapi dalam bentuk lain. Pernah nggak Ibu mintanya A dapatnya B, tapi sama-sama kebaikan. Ada yang ketiga, doa itu tidak diijabah Allah di dunia, tapi Allah jadikan tabungan kebaikan. Doa itu tidak diijabah dalam bentuk nikmat, tapi diijabah dalam bentuk penjagaan kita dari musibah dan bencana. Segitu Bu. Jadi kita jangan malas berdoa, tidak dikabulkan. Jangan. Tidak ada yang mudah, tidak ada yang sulit bagi Allah. Semuanya mudah kalau memang Allah menghendaki. Cuman apakah kita ini termasuk orang yang dikehendaki Allah doanya dikabulkan dengan seluruh doa-doa yang kita panjatkan? Maka kita memantaskan diri kita lah agar kita termasuk orang-orang yang Allah ijabah doa-doa kita, yang Allah kehendaki diijabah doanya dengan cepat, dengan serta merta. Kemudian kita lanjut, Sayyidina Maryam pun hamil. Usia muda, hamil, akhirnya Sayyidina Maryam memutuskan menepi Bu, meninggalkan kediamannya, pergi ke tempat yang sepi. Untuk apa? Untuk semakin mendekatkan diri dengan Allah, untuk menghindari fitnah. Dikisahkan sendiri ya. Nanti sebentar-sebentar datang pamannya, datang ibunya mengantarkan kebutuhannya untuk beberapa hari, nanti datang lagi gitu ya, sampai mendekati kehamilannya menjelang melahirkan. Dikisahkan Sayyidina Maryam juga mengandung normal ya. Walaupun kehadiran Nabi Isa tidak normal ya, kehendak Allah,
tapi hamilnya juga 9 bulan. Sama seperti manusia, umumnya hamilnya 9 bulan. Kisah yang keempat, yang bisa kita ambil hikmahnya, yang bisa kita jadikan pelajaran hingga hari ini. Di saat Sayyidina Maryam menjelang melahirkan, sakit nggak Bu? Menjelang melahirkan Bu? Sakit ya Bu? Kita butuh pendamping nggak Bu? Butuh ya Bu? Kalau enggak suami, orang tua gitu ya Bu, ibu kita ya. Kalau suami kita nggak bisa mendampingi, paling tidak kita butuh ibu kita. Kita kalau selama hamil makin besar, tidur telentang sakit, miring kanan sakit, miring kiri nggak enak, ada yang gosok punggung Bu, ada yang menggosok perut kita. Saat kita sedih, biasa orang hamil moodnya lagi nggak bagus, ada yang membujuk. Sayyidina Maryam sendiri melalui masa kehamilannya. Maka dikatakan sifat yang bisa kita pelajari adalah sifat dia itu sabar gitu. Sabar dengan takdir Allah. Sabar, dia bertawakal menerima kehendak Allah. Sampai detik-detik mau melahirkan. Kalau dikisahkan itu dia seperti kehabisan makanan dan minuman. Maka ayat Quran itu mengatakan begini. Surat Maryam ayat 23. Ayat 23 yang artinya, maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pohon kurma. Ibu terbayang, ibu pernah lihat pohon kurma? Mirip-mirip pohon sawit lah Bu, batangnya besar ya. Bersandar pada pohon kurma. Bayangkan Bu, sudah sakit sekali, sudah kontraksi, Sayyidina Maryam bersandar pada pohon kurma. Bayangkan sakitnya melahirkan sampai di lisan wanita terbaik itu terucap kalimat, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Coba Bu, coba Maryam ayat 23. Kontraksi mau melahirkan, nyandar di batang pohon kurma, tidak ada yang mengelus-ngelus perut, menggosok-gosok punggung, sendiri, mungkin di puncak keletihannya hamil sendiri, tidak ada siapapun yang menemani sepanjang waktu. Maka terucaplah sebuah kalimat tadi ya. Kalau bahasa Qur'annya saja hal makhadu ila biznin nakhlati qalat alaitani itu qabla haza wa kuntu nasyan mansiya. Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti lalu dilupakan orang gitu. Berat Bu. Maka kalau Ustaz Hanan Ataki menterjemah, mentadabur ayat ini adalah bahwasanya gini. Setiap orang yang ditimpa ujian dalam hidupnya pasti pernah merasakan titik seberat ujiannya Sayyidina Maryam gitu. Dan mengatakan, ya Allah, kalau Engkau cabut nyawaku ya Allah, gitu ya. Pernah mungkinnya aku tidak sanggup lagi ya Allah, gitu ya. Nah, maka sesoleh Sayyidina Maryam pun terucap gitu. Maka banyak mufasir mencoba kita coba bedah ini, nanti jangan-jangan kita menggampangkan pula mati aja gitu. Sayyidina Maryam juga minta mati, jangan dulu, lihat dulu cobaannya. Maka para mufasir mengatakan, ya kan, Ibnu Katsir mengatakan banyak hadis menunjukkan larangan berangan-angan untuk mati kecuali menghadapi cobaan yang sangat berat. Di hadis lainnya, jangan salah seorang di antara kalian berangan-angan untuk mati karena musibah yang menimpanya. Kalau memang harus berangan-angan, hendaknya dia mengatakan, ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan ini baik untukku, dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagiku. Itu doa yang terbaik. Tapi
Ibnu Katsir mengatakan jangan berdoa mati kalau tidak mendapat cobaan yang sangat berat. Artinya ada pembolehan gitu ya. Coba lihat, Bu, saya tanya nih, di sepanjang usia kehidupan kita, berat mana sih cobaan kita dari cobaannya Sayyidina Maryam? Berat nggak, Bu? Hamil, Bu, sendiri, berat ya. Kemudian kita lanjut ya, di ayat 24 dikatakan, maka Jibril menyeru dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati. Dihibur Maryam, dihibur, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Ibu bisa bayangkan, di pohon kurma tapi di bawahnya ada sungai. Maka ambillah air. Ibu paham nggak, orang hamil tua coba menyeduh air dengan tangannya untuk menambah tenaganya. Maka ambillah air ya yang ada di bawah pohon kurma. Padahal kan kalau kita pernah ke Mekah, ke Madinah, pohon kurma itu kan tidak pernah terdapat sungai di bawahnya. Iya kan, Bu? Tapi dengan kehendak Allah jadikan sungai di bawahnya. Kemudian Maryam diperintahkan untuk meraih pangkal kurma. Pangkal kurma itu bagian bawah kan, Bu? Ibu tahu batang, kalau kita mungkin batang sawit itu yang bagian bawah itu besar nggak, Bu? Segenggaman sepelukan kita nggak besar batangnya? Besar ya. Maka kata Allah dalam Quran surat 25, wahai Maryam, goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Digoyang ke arah Maryam ya, berarti Maryam berbalik ya, kemudian memeluk pohon kurma, goyanglah ke arahmu, maka pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Nah, ini juga pelajaran. Jadi, Bu, kalau orang mau kontraksi, Bu, sakit perut, kira-kira goyang pohon kurma, goyang nggak, Bu? Goyang nggak pohon tuh, Bu? Saya tanya nih, goyang nggak? Nggak usah, hah? Gimana, Bu? Kita yang goyang. Nggak usah orang kontraksi mau melahirkan, laki-laki yang gagah perkasa aja menggoyang batang pohon kurma. Kita bayangkan pohon sawit ya, goyang nggak? Enggak. Sampai di situ dikatakan, maka lihatlah pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Saking kuatnya goyangan itu akan menggugurkan buah kurma. Padahal buah kurma itu dia itu masaknya bukan gugur seperti buah durian. Pernah lihat orang panen kurma? Kan digunting dia. Bukan begini jatuh kayak pohon jambu air gitu ya, atau pohon durian masak jatuh, enggak. Nah, apa maksud ayat ini? Jadi kalau mau fasir coba menerjemahkan ini, saya ingat penjelasan Ustadz Hanan Al-Kaki. Pohon kurma itu adalah pohon yang dia bisa tumbuh di tanah yang ada musim dinginnya. Coba ingat, di Pekanbaru pernah kan coba nanam pohon kurma? Pernah tuh di Masjid An-Nur, di Masjid Al-Falah, iya kan? Tapi tumbuh berbuah sekali kan? Sekali cuman, maksudnya berbuahnya tidak sering gitu. Karena apa? Karena kita tidak ada musim dingin. Coba di Asia, di mana pohon kurma bisa tumbuh dengan baik? Mana, Bu? Thailand, ya. Thailand, Ibu. Thailand itu banyak pohon kurma. Jadi kalau saya baca-baca pemerhati kurma ini banyak studi banding melihat mengapa di daerah itu bisa kurma tumbuh dengan baik. Dia itu masa berbuah itu tepat musim dingin. Dia baru berbuah gitu. Jadi ketika Sayyidina Maryam kontrasi melahirkan itu adalah masa saatnya kurma belum berbuah. Ibu, masa saatnya kurma belum berbuah. Tapi begitu dia menyentuh, menggoyang
dengan menggoyangnya kemampuan orang mau melahirkan itu, jatuh pohon kurma yang masak. Coba bayangkan Bu, apa hikmahnya? Hikmahnya adalah begitulah Allah memberikan hikmah kepada kita. Yang penting ikhtiar dulu. Kalau pelajaran kata ikhtiar dulu, walaupun rasanya itu tidak mungkin, kalau Allah berkehendak itu mudah. Jadi Bu, pesan untuk kita hari ini yang bisa kita ambil dari Quran surat Maryam ya, ayat 27 itu ya, ayat 27 itu bukan ayat 20, ayat 25 itu, ayat 25 itu yang tentang jatuhnya buah kurma masa itu adalah apa? Coba aja dulu, ikhtiar aja dulu, nanti Allah yang menentukan hasilnya. Kita lanjut ya, minta waktu 5 menit lagi, udah setengah 6. Jadi ketika sudah melahirkan, maka Sayyidina Maryam pun pulang ke tempat asalnya, maka dia memutuskan berpuasa. Di masa itu syariat berpuasa itu tidak hanya tidak makan dan minum, tapi juga tidak bicara. Jadi puasa di masa itu bukan hanya tidak makan dan minum, tapi juga puasa bicara. Maka Sayyidina Maryam masuk ke kampung halamannya itu dengan berpuasa. Ibu bayangkan kalau hari ini ada orang ya kan, anak gadis balik kampung menggendong bayi masih merah, berapa banyak ibu yang julid menunggu di komplek perumahan menunggu di depan komplek gitu, macam-macam lah ya yang menyebut ya, ada yang positif, ada yang negatif ya, tapi kan lazimnya manusianya kan sukanya yang negatif gitu ya, jarang yang mudah berbaik sangka. Nah di zaman Sayyidina Maryam pun begitu memasuki gerbang desanya, gerbang kotanya itu orang banyak yang julid. Hai Maryam, bagaimana kau bisa punya anak? Jangan bikin malu keluargamu, nenek moyangmu orang-orang soleh. Nah, itu julid yang baik. Kalau julid nggak baik gini, Maryam katanya alim taat hamil juga, itu julid yang apa? Tapi kalau yang masih baik lah, hai Maryam, kenapa engkau bisa hamil? Mencoreng nama kedua orang tuamu, keluarga besarmu, gitu Bu. Tapi Maryam itu dia sudah berniat, dia kan puasa, dia nggak mau jawab. Coba Bu, kita kalau dijulitin orang puasa Bu, jangan dijawab. Kalau jawab justru makin heboh, nanti jambak akhirnya. Viral pula di medsos, diam saja. Oh, yang namanya kebenaran suatu saat akan terungkap. Iya kan? Akan terungkap, kita sabar saja, seperti sabarnya Sayyidina Maryam. Sampai akhirnya di dalam Quran surat Maryam ayat 27, maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Ayat 28, hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Kok kamu hamil gitu ya? Kalau sambungannya begitulah bahasa kita. Di ayat 29, maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan bicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan? Yang nggak mungkin. Masa kamu disuruh ngomong sama bayi? Kan Maryam nggak ngomong, nunjuk aja anaknya, nunjuk aja. Maka putranya Isa pun menjawab di Quran surat Maryam ayat 30, qala inni Abdullahi as-sani kitaba wa ja'alani nabiyya. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Di ayat 31, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat, menunaikan zakat selama aku hidup ya. Jadi itulah sepenggal ya, sekelumit kisah Sayyidina Maryam ya, yang kita ambil dari penjelasan Al-Quran surat Maryam, bagaimana Allah memuliakan Sayyidina Maryam binti Imran. Saya tutup dengan close statement ya. Bertanya boleh sebentar. Sayyidina Maryam itu
di dalam Quran dia muncul namanya Maryam binti Imran. Maka mufasir Quran, Ustadz Adian mengatakan bahwasanya tidak akan ada terjadi lagi di dunia ini sampai kapanpun kisah ini hanya ada untuk Sayyidina Maryam. Tidak akan adanya perempuan yang bisa mengandung tanpa disentuh lelaki kecuali hanya Maryam binti Imran. Jadi kalau hari ini ada orang mengaku seperti Maryam binti Imran, tiba-tiba hamil tak disentuh laki-laki, itu omong kosong. Karena kalau ada ayat Quran yang mengisahkan sebuah peristiwa, kemudian peristiwa itu langsung menyebut sebuah nama, maka kisah itu hanya akan terjadi pada orang tersebut. Tapi kalau ada kisah Quran yang hanya muncul gelar seperti Fir'aun, maka sampai dunia kiamat akan berulang kisah Fir'aun berikutnya sesuai dengan masanya. Seperti hari ini masih ada Fir'aun zaman ini. Kalau ada muncul Abu Lahab itu juga gelar bukan nama, maka akan muncul Abu Lahab berikutnya sesuai dengan masanya sampai hari kiamat. Siapa Abu Lahab? Orang yang benci dengan Islam, orang yang mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menghancurkan Islam, orang yang suka mengadu domba agar benci Islam. Abu Lahab gelarnya. Tapi Sayyidina Maryam binti Imran dikisahkan dalam Quran dengan disebutkan namanya secara detail, implisit. Maka ini menunjukkan kisah itu tidak akan terulang sampai bumi ini berakhir, sampai kiamat. Jadi nanti kalau ada anak-anak kita sosok bijak, ada anak siapa gitu, dia nih apa misalkan gitu ya, enggak ada ya. Jadi hanya satu mukjizat, peristiwa luar biasa yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi pelajaran ya, bahwasanya Allah menunjukkan kemahabesarannya. Pertama dengan menciptakan Adam tanpa ibu, tanpa ayah. Yang kedua menciptakan Hawa, seorang istri, tanpa perlunya proses menciptakan manusia langsung besar. Yang ketiga, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menikah, punya keturunan. Yang keempat, Allah menciptakan Nabi Isa bisa lahir tanpa disentuh, tanpa punya seorang ayah. Jadi keempat macam proses tentang tumbuh kembangnya manusia ini menunjukkan kemahabesaran Allah, bahwasanya Allah berkehendak. Nanti kalau kita bahas kenapa Allah berkehendak begitu, untuk memberikan iktibar bagi kita semua, pelajaran bagi kita semua tentang betapa maha hebatnya Allah berkehendak atas segala sesuatu, maka itu menjadi mudah. Mungkin demikian. Ada yang mau bertanya silahkan ibu-ibu, waktunya mungkin yang mau bertanya silahkan. Ada yang mau nanya ibu? Ada Bu, tentang Sayyidina Maryam. Ada tidak? Atau ketua MT-nya mau bertanya barangkali? Cukup Ibu, jelas kisahnya. Jadi apa kesimpulan kita yang pertama tadi? Maryam adalah perempuan yang taat, lahir dari keluarga terbaik. Saking bentuk taatnya kepada Allah mengabadikan ayahnya menjadi nama surat dalam Quran, dan Sayyidina Maryam namanya menjadi nama surat dalam Quran ya. Dan mereka nenek moyangnya itu terhubung nasabnya ke Nabi Daud. Jadi secara nasab mereka adalah keturunan orang yang mulia. Sayyidina Maryam adalah seorang perempuan yang pandai menjaga diri dan kemaluannya. Sayyidina Maryam adalah perempuan yang sabar, perempuan yang rela berkorban, perempuan yang punya semangat juang, perempuan yang husnuzan kepada Allah, perempuan yang tetap taat walaupun mungkin ujian itu berat baginya. Sayyidina Maryam adalah seorang ibu yang Allah berikan kekuatan di dalam hatinya. Maka sudah sepatutnya bagi kita yang Allah beri kita gelar seorang ibu ini juga punya jiwa sekuat Sayyidina Maryam. Ibu yang jiwanya sekuat Sayyidina Maryam, dengan jiwa yang kuat, dengan iman yang kuat, dengan akidah yang kuat, itulah
kita nanti akan bisa mengantarkan anak cucu kita menjadi generasi yang taat, menjadi generasi yang qurrata a'yun, menjadi anak yang soleh-soleha, yang akan menjadi tabungan kebaikan kita, yang akan menjadi amal jariah kita untuk kita mendapatkan surganya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua bisa menjadi ibu yang taat, bisa menjadi ibu yang sabar mendidik anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu bisa menjadi penolong kita di surganya kelak. Alhaqqu rabbik fala takunanna minal mumtarin. Afaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup doa ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa afiatan fi jasadina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya di waktu mustajab ini ya Allah, kami tengadahkan tangan kami rendahkan hati kami rendahkan suara kami ya Allah, kami memohon, kami bermunajat kepadamu di waktu mustajab ini ya Allah, ya Allah ya Rahman, kabulkanlah doa kami, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, keluarga yang taat kepadamu, seperti keluarga Imran ya Allah. Jadikanlah anak cucu kami anak-anak yang soleh soleha, seperti solehanya Sayyidina Maryam dan anaknya Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam ya Allah, Nabi Isa alaihi salam ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, waktu mustajab ini ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang sabar, hamba-hambamu yang pandai bersyukur, hamba-hambamu yang bisa husnuzon menghadapi seluruh cobaan, ujian yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Kami sadar ya Allah, kami lemah. Kami sadar ya Allah, kami tidaklah seperti Sayyidina Maryam ya Allah. Kami tidaklah setaat Sayyidina Maryam ya Allah. Kami tidaklah setakwa Sayyidina Maryam. Maka tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami ya Allah, untuk menjadi ibu yang soleha ya Allah, untuk mendidik anak dan mendidik keluarga kami ya Allah, agar menjadi keluarga Quran, agar menjadi keluarga yang dekat kepadamu. Jadikanlah anak-anak kami yang soleh-soleha ya Allah, anak yang taat kepadamu dan kepada Rasulmu ya Allah, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang akan menegakkan panji Islam di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, lapangkanlah kubur kami, terimalah amal kami, dan tempatkanlah kami di tempat terbaikmu yaitu Jannatul Firdaus. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.